semuanya, selamat datang di Study with Wawa. Di video kali ini, aku berkesempatan untuk memaparkan materi yang menarik loh, yaitu tutorial membuat form faktur penjualan otomatis. Faktur penjualan adalah dokumen akuntansi yang dibuat oleh penjual untuk ditagih kepada pembeli setelah transaksi penjualan barang atau jasa. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi dan berisi rincian produk atau jasa, jumlah, harga, pajak, dan total yang harus dibayar. Nah, penasaran pembuatannya seperti apa? Yuk nonton terus videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat form faktur penjualannya, kita harus membuat data terlebih dahulu, yaitu data customer dan daftar barang yang akan kita jual. Nah, di sini sudah ada data customer yang sudah saya buat, terdiri dari nama perusahaan, alamat, kota, provinsi, kode pos, lalu juga telepon, dan ada TOP. TOP itu adalah term of payment, dan juga ada diskon. Nah, kenapa di sini saya pakai diskon? Karena biasanya kan kalau kita membuat usaha, itu ada ya pelanggan yang sering berlangganan. Nah, kita sebagai pemilik usaha, itu memberikan diskon terhadap pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada daftar barang. Daftar barang ini adalah, nama-nama barang yang akan kita jual kepada para customer-nya. Ada deskripsi barangnya itu apa aja, karena di sini saya perusahaan pet shop, jadi barang ini kebutuhan Anabul ya. Lalu kita berlanjut ke invoice penjualannya. Nah, di sini sebelum masuk ke otomatisasinya, kita buat dulu ya format penulisan faktur penjualan. Ini ada nama perusahaan kita, Photopia Pet Shop and Care. Ada slogan perusahaan, lalu ada alamat dari perusahaan kita. Kemudian di sini ada tulisan tagihan kepada yang nantinya akan merujuk ke customer yang membeli barang-barang kita, yang akan kita kirimkan tagihan penjualan barang kita. Lalu di sini kita merge and center kolom D, E, dan F. Dan di sini kita ketik invoice dengan ukuran 28. Semua fontnya ini Arial ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kolom tanggal invoice, TOP-nya, tanggal jatuh temponya itu kapan, dan diskon tokonya. Tik 2, jangan lupa di bold ya. Nah, selanjutnya di sini ada kolom untuk nama customer dan juga alamat customer-nya ya. Kita merge and center kolom A dan B, lalu saya tarik ke bawah 5 baris ya, yang akan diisi nama customer, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, di sini akan saya buat tabel untuk nama-nama barang yang akan kita jual ke customer-nya. Sini ada nomor, deskripsi, satuannya berapa, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, dan subtotalnya. Nah, di sini kita bold dan kita block ya. Ini terserah teman-teman ingin berapa baris ya, disesuaikan saja. Kita matikan filternya. Lalu untuk template-nya ini terserah teman-teman mau yang mana. Di sini saya border ya, biar lebih menonjol tabelnya. Nah, kalau sudah, kita berlanjut ke otomatisasinya nih. Nah, di sini kolom untuk nama customer, kita ke data, lalu data validation, dan kita pilih yang list. Nah, ini kita, data validation-nya kita beralih ke data customer-nya ya. Kita blok kolom A. Ini teman-teman blok kolom A aja semuanya, karena agar nanti kalau customer-nya bertambah, dia list-nya akan otomatis ketambah juga. Lalu di sini bisa kita lihat ya, sudah muncul list nama-nama customer-nya, nanti bisa kita pilih. Nah, untuk kolom selanjutnya, alamat dari customer-nya itu kita pakai rumus VLOOKUP, dan kita kasih tanda kurung, klik kolom nama customer-nya, titik koma, lalu beralih ke data customer-nya, ini kita blok keseluruhan tabelnya sampai tabel telepon. Lalu kita kasih titik koma, dan untuk nama perusahaan itu kan di kolom kedua ya, jadi kita ketik 2, lalu titik koma, dan false, lalu tutup kurung. Nah, untuk kolom berikutnya itu kita dengan rumus yang sama, kita copy, lalu kita tempel lagi, dan kita ganti di bagian angka 2-nya ini ke angka 3, karena tabel berikutnya itu
adalah tabel ketiga. Kolom berikutnya pun juga sama, kita ubah ke tabel keempat. Tabel berikutnya juga kita ubah ke angka 5, yaitu tabel telepon. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kalau kita ubah nama customer-nya, maka yang lain ini akan otomatis terubah ya. Nah, selanjutnya untuk tanggal invoice itu diketik secara manual, kita mau mengirim faktur penjualan ini kapan. Lalu untuk POP-nya kita menggunakan rumus fill up lagi. Jadi kita ketik nama customer-nya. Lalu ini kita blok keseluruhan tabelnya sampai tabel diskon. Untuk indeks numnya ini 6 karena TOP itu kolom ke-6. Nah, di sini sudah otomatis terganti ya. Nah, untuk tanggal jatuh tempo itu kita membutuhkan tanggal invoice. Ini kita misalkan saja tanggal 28 November 2025. Lalu untuk rumus tanggal jatuh tempo itu tanggal invoice ditambah dengan TOP-nya. Lalu kita enter saja, nah sudah muncul tanggal jatuh tempo dari customer tersebut. Lalu untuk diskon toko sama menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu ini kita klik kolom customer-nya. Untuk tabel array-nya ini kita blok dari nama sampai tabel diskonnya. Karena tabel diskon itu yang ke-7, jadi kita ketik 7 lalu 0. Dan di sini bisa teman-teman lihat kalau nama customer-nya kita ganti, maka semuanya akan terubah ya sesuai nama customer-nya, sesuai data yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya untuk tabel, yang mana tabel ini akan kita isi dengan nama-nama barang yang akan kita jual ke customer-nya. Nah, untuk kolom deskripsi, di sini kita menggunakan data validation lagi, kita ubah ke list, lalu search-nya ini dari data daftar barangnya, kita blok. Ini kolom E-nya ini kita pencet ya semua kolom E, karena nanti kalau misalnya daftar barangnya akan kita tambah, maka nanti listnya juga akan ikut. Terus ini sudah muncul nama-nama list dari barang-barang kita. Ini kita terapkan ke semua kolom deskripsinya. Nah, untuk satuan, kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Ini kita klik di kolom deskripsi. Kalau untuk tabel array-nya itu kita menggunakan data daftar barang. Kita blok keseluruhan tabelnya. Lalu karena satuan ini di tabel ketiga, jadi kita ketik 3. Lalu ini 0 untuk false. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat maksud dari NA ini karena kolom deskripsi ini masih kosong. Jadi kalau misalnya mau NA-nya ini hilang, itu bisa kita tambahkan rumus if error di depan VLOOKUP-nya. Lalu di akhirnya ini kita kasih koma, tanda petik, lalu tutup kurung. Nah, nanti akan otomatis hilang ya teman-teman. Mengikuti sesuai kolom deskripsinya. Kalau deskripsinya kosong, maka dia akan ikut kosong. Untuk jumlah kita secara manual. Lalu untuk harga satuan juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Kita klik kolom deskripsi, lalu juga untuk tabel array-nya, kita mengacu pada data daftar barang. Kita blok sampai tabel satuan, karena tabel harga satuan ini di kolom kedua, maka kita ketik 2. Ini juga sama ya teman-teman, NA ini maksudnya dia masih error karena kolom deskripsi ini kosong, jadi kita tambahkan rumus if error di depan, lalu kita ketik koma, titik petik 2, lalu juga tutup kurung. Nah, ini kita ubah ke accounting biar tulisan angkanya lebih rapi. Nah, untuk subtotal itu rumusnya harga satuan dikali dengan jumlah. Nah, maka akan otomatis terisi. Nah, ini teman-teman, karena tabelnya saya ubah lebih berwarna biar lebih rapi, dan juga datanya sudah saya tambah menjadi 20, disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, di sini di bawah tabel kita ketik terbilang.
Lalu juga ada jumlah, diskon, DPP, PPN 10%, dan juga totalnya. Untuk jumlah, rumusnya ini adalah sama dengan ini menggunakan rumus sum. Sama kita blok subtotalnya, lalu kita enter, dan ini adalah jumlah keseluruhan subtotalnya. Nah, untuk rumus diskon menggunakan jumlah dikali dengan diskon. Lalu kita enter. Dan untuk DPP itu rumusnya adalah jumlah dikurang dengan diskon. Kita enter. Lalu untuk PPN 10% rumusnya adalah DPP itu dikali dengan 10%. Di enter. Dan untuk rumus total itu DPP ditambah dengan PPN-nya. Nah, ini adalah total yang harus dibayarkan oleh customer-nya ya. Nah, untuk terbilang, ini kita bisa gunakan rumus proper, lalu dalam kurung terbilang, lalu di sini kita klik total, dan tutup kurung, dan akan muncul otomatis tulisan untuk totalnya. Nah, selanjutnya untuk di bawahnya ini kita kasih keterangan, terima kasih atas kerjasamanya, dan untuk faktur penjualan selesai kita buat. Jangan lupa untuk disimpan filenya.